Jarum jam di dashboard mobil tua Arya menunjuk pukul 1.30 dini hari. Hawa dingin menusuk dari luar, memaksa Arya memutar pemanas hingga batas maksimal. Ia baru saja menyelesaikan proyek arsitektur di kota sebelah dan memilih melewati jalan Puncak Anggrek, jalur pintas yang terkenal sunyi dan gelap, diselimuti pepohonan pinus yang menjulang tinggi, menjanjikan jalan pulang lebih cepat, namun juga lebih mencekam. Selama hampir 1 jam, hanya lampu mobilnya yang menjadi penanda kehidupan. Heningnya hutan membuat suara mesin mobilnya terdengar keras dan mengganggu. Arya mulai merasa kantuk menyerang, matanya berat. Ia membuka jendela sedikit, membiarkan udara dingin menampar wajahnya. Saat itulah ia mendengarnya. Bukan suara binatang, bukan pula gesekan ranting, melainkan dentuman keras, memekakkan telinga. Disusul oleh suara logam berderit panjang yang mengerikan, seolah kaleng raksasa sedang dicabik-cabik. Arya menginjak rem, jantungnya seketika berpacu. Ia memajukan mobilnya perlahan. Sekitar 100 meter di depannya, tepat di tikungan tajam yang berbatasan dengan jurang curam, seberkas cahaya lampu menyorot ke langit. Sebuah mobil. Bukan mobil biasa, tetapi SUV mewah berwarna hitam, terbalik miring, setengah bodinya tergantung berbahaya di tepi jurang. Asap tipis mulai mengepul dari kap mesin yang ringsek. Insting Arya mengambil alih rasa takutnya. Ia mematikan mesin, menyambar senter, dan berlari ke lokasi. "Halo, ada orang di dalam?" teriaknya, suaranya tercekat karena asap. Dari balik jendela yang pecah, terdengar erangan lemah. Arya menggeser pintu belakang dengan susah payah, salah satu pintu terlepas dari engselnya. Di dalamnya, ia melihat 3 orang. Seorang pria parubaya, mengenakan setelan mahal yang robek, kepalanya berdarah, wajahnya pucat. Itu pasti Pak Dirgantara, sang ayah. Di sampingnya, seorang wanita, Ibu Amara, tampak syok dengan luka gores di lengan. Di kursi belakang, seorang remaja laki-laki, Dion, terlihat relatif tidak terluka tetapi matanya membelalak ketakutan, menatap ke suatu titik kosong. Arya bertindak cepat. Ia mulai dari Dion, menariknya keluar melalui jendela yang pecah dengan hati-hati. Dion tidak melawan, ia hanya gemetar. "Bisa jalan? Kau harus menjauh dari sini," bisik Arya, menunjuk asap tebal yang kini mulai berubah warna menjadi kelabu gelap. Arya kembali ke mobil. Asap semakin pekat, dan ia bisa mencium bau bensin yang menyengat. Ia tahu ia tidak punya banyak waktu sebelum mobil itu meledak. Ia berhasil mengeluarkan Ibu Amara, yang langsung jatuh pingsan begitu menghirup udara segar. Kini tinggal Pak Dirgantara. Tubuhnya lebih besar. Arya harus mematahkan pintu dengan bantuan alat seadanya yang ia temukan di bagasi mobilnya. Setelah beberapa kali hentakan brutal, pintu itu terbuka. Arya menarik Pak Dirgantara dengan sekuat tenaga. Saat pria itu berhasil ia seret keluar, wajah Pak Dirgantara berjarak sangat dekat dengan wajah Arya. Tatapan mata pria itu bertemu dengannya. Itu bukan tatapan syukur. Itu adalah tatapan kaget, marah, dan anehnya, penyesalan. Seolah-olah kehadiran Arya dan penyelamatan ini merusak rencana yang sudah sempurna. "Kenapa kau menolongku?" desis Pak Dirgantara, suaranya serak dan hampir tak terdengar. Kemudian, matanya terpejam, dan ia pingsan. Sesaat setelah Arya berhasil menarik tubuh Pak Dirgantara beberapa meter menjauhi mobil, terjadi ledakan kecil di kap mesin, diikuti oleh nyala api yang cepat menjilat seluruh badan mobil, menerangi kegelapan hutan dengan warna jingga yang menakutkan. Arya terengah, menyeka keringat dingin di dahinya, sembari mengeluarkan ponsel untuk menghubungi layanan darurat. Ia baru saja menyelamatkan sebuah keluarga. Tetapi perasaan aneh dari tatapan mata ayah korban itu merayap di punggungnya, meninggalkan sisa rasa dingin yang tak bisa dijelaskan. Kabar tentang kecelakaan di Puncak Anggrek dengan cepat menyebar,
meskipun polisi berusaha menutupinya. Namun, ketika diketahui bahwa korbannya adalah keluarga Dirgantara, dinasti bisnis yang menguasai sektor properti dan media, kisah itu menjadi konsumsi publik, setidaknya di kalangan atas. Media menyebut Pak Dirgantara, kepala eksekutif Dira Group, hanya mengalami gegar otak ringan, sementara Ibu Amara dan Dion hanya mengalami luka fisik kecil. Arya, si pahlawan tak terduga, hanya disebut sebagai seorang warga sipil yang berani. 3 hari setelah insiden itu, Arya kembali ke rutinitasnya sebagai arsitek lepas. Ia masih merasakan nyeri otot dan sesekali teringat bau bensin dan asap. Saat itulah sebuah mobil hitam panjang, mengkilap, yang hampir tidak pernah terlihat di lingkungan perumahan sederhananya, berhenti di depan rumah kontrakan Arya. 2 pengawal bertubuh besar turun, dan kemudian, Pak Dirgantara keluar dari mobil. Meskipun masih terlihat sedikit pucat, aura kekuasaan dan karisma pria itu tidak hilang. Ia mengenakan setelan jas abu-abu, jam tangan yang pasti bernilai puluhan kali lipat gaji Arya setahun, dan tersenyum lebar. Senyum yang tampak tulus, tetapi bagi Arya, senyum itu terasa seperti topeng. "Arya, pahlawanku," sapa Pak Dirgantara dengan suara bariton yang hangat, seraya mengulurkan tangan. Arya menjabat tangannya, merasa canggung. "Syukurlah Bapak sudah pulih," jawab Arya. Mereka duduk di ruang tamu Arya yang sempit. Pak Dirgantara dengan sengaja mengabaikan kekontrasan antara kekayaannya dan kesederhanaan rumah Arya. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan rasa terima kasih saya. Anda menyelamatkan hidup kami. Terutama anak saya, Dion. Pak Dirgantara kemudian menyodorkan sebuah cek bank. Arya tahu angka-angka di atas kertas itu pasti sangat besar. "Ambillah. Sebagai bentuk terima kasih. Anggap saja ini modal untuk Anda membangun perusahaan arsitektur Anda sendiri. Berapapun angka yang Anda inginkan, katakan saja." Arya menggeleng. "Terima kasih, Pak Dirgantara. Tapi saya menolong tanpa mengharapkan imbalan. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan." Pak Dirgantara terdiam sejenak, tatapannya meneliti Arya. Sebagian besar orang akan melompat kegirangan ditawari uang sebanyak itu. Penolakan Arya tampaknya membuat Pak Dirgantara lebih tertarik, bukan kesal. "Baiklah, saya menghormati idealisme Anda," katanya, menarik kembali cek itu. "Tetapi saya tidak bisa membiarkan ini berakhir di sini. Saya ingin Anda tetap berhubungan. Bagaimana kalau Anda menjadi penasihat desain untuk proyek-proyek Dira Group? Kami sedang membangun kompleks resor besar. Gajinya fantastis, dan Anda punya kebebasan penuh. Ini bukan imbalan, ini kesempatan." Tawaran itu terlalu bagus untuk ditolak. Ini adalah kesempatan emas yang bisa melambungkan karir Arya. Setelah berpikir sejenak, Arya mengangguk. "Saya terima tawaran kerjasamanya, Pak." Tiba-tiba, pintu dibuka. Ibu Amara masuk, ditemani salah satu pengawal wanita. Ia tampak lebih baik, tetapi matanya cekung dan ada lingkaran hitam di bawahnya. Ia tersenyum tipis pada Arya. "Arya, terima kasih banyak," kata Amara dengan suara yang lemah dan terputus. "Kau menyelamatkan kami dari neraka itu." Saat ia mengucapkan kata neraka, Amara secara tidak sengaja menjatuhkan buku catatan kecilnya. Ketika ia membungkuk untuk mengambilnya, tangannya menyentuh tangan Arya. Arya merasakan Amara meremas tangannya dengan sangat kuat, diikuti oleh tatapan mata yang memohon. Itu bukan tatapan syukur yang sopan. Itu adalah tatapan ketakutan yang mendalam, seolah ia sedang disiksa dalam diam. Pak Dirgantara memperhatikan interaksi itu, tetapi dengan cepat memegang bahu Amara. Amara masih sedikit syok. "Mari kita pulang, sayang. Arya, saya akan menghubungi Anda besok untuk detail proyek. Sampai jumpa." Dalam hitungan detik,
Keluarga konglomerat itu sudah kembali ke mobil hitam mereka dan menghilang di balik tikungan. Arya berdiri di depan pintu rumahnya, bingung. Rasa terima kasih Pak Dirgantara terasa berlebihan dan manipulatif, sementara rasa terima kasih Ibu Amara terasa putus asa dan penuh peringatan. Arya menutup pintu, memegang tangannya yang tadi diremas Amara. Ia merasa, alih-alih menutup babak kecelakaan itu, ia justru baru saja membuka pintu masuk ke dunia yang jauh lebih rumit dan berbahaya. Kecelakaan mobil itu hanyalah permulaan. Beberapa hari kemudian, Arya menerima surat undangan resmi ke kediaman keluarga Dirgantara. Bukan sekadar rumah, itu adalah properti bak istana yang dijaga ketat, terletak di kawasan elit perbukitan. Gerbang besi tinggi, kamera pengawas di setiap sudut, dan penjaga berseragam tebal mengesankan bahwa tempat ini lebih mirip benteng daripada kediaman. Arya datang untuk rapat proyek pertamanya. Ia disambut oleh asisten pribadi Pak Dirgantara, seorang pria muda yang sangat formal dan efisien, yang membawanya masuk melalui lorong-lorong marmer yang dingin. Kemewahan di dalamnya luar biasa. Patung-patung antik, lukisan asli, dan lampu kristal mahal bergelantungan di langit-langit setinggi 2 lantai. Saat menunggu Pak Dirgantara, Arya diizinkan untuk melihat-lihat galeri kecil di samping ruang kerja. Di sana, ia bertemu Dion, si anak laki-laki korban kecelakaan. Dion duduk di sofa besar, memeluk lututnya. Ia mengenakan pakaian yang rapi, tetapi tatapannya masih terlihat kosong dan jauh. "Halo, Dion," sapa Arya lembut. "Bagaimana kabarmu?" Dion mendongak. Matanya yang gelap memandang Arya dengan rasa ingin tahu dan sedikit lega. "Bapak penyelamat," bisiknya, suaranya sangat pelan. "Aku baik. Tapi aku tidak suka di sini." "Kenapa?" tanya Arya. "Terlalu banyak mata," jawab Dion, melirik cepat ke arah jendela dan pintu. "Mereka semua adalah prajurit ayah. Bahkan pengasuhku." Arya mencoba mengubah topik. Ia melihat selembar kertas di meja kopi. Itu adalah gambar yang dibuat Dion, penuh dengan garis-garis kasar dan gelap. Gambarnya menunjukkan sebuah mobil, bukan mobil kecelakaan itu, tetapi mobil lain, berwarna merah terang, dan di sekelilingnya terdapat coretan-coretan merah yang menyerupai api atau darah. Di sudut gambar, ada sosok besar berdiri tegak, tanpa wajah, hanya siluet hitam. "Gambar apa ini, Dion?" tanya Arya, menunjuk gambar mobil merah itu. Dion menelan ludah. "Bukan apa-apa. Hanya mimpi buruk." Sebelum Arya bisa bertanya lebih lanjut, seorang pengasuh muncul dari sudut, memasang senyum kaku. "Waktunya les piano, Tuan Muda Dion," katanya, menarik tangan Dion dengan genggaman yang terasa terlalu erat. Dion menatap Arya sekali lagi, tatapannya memohon bantuan, sebelum ia menghilang di balik pintu. Beberapa menit kemudian, rapat dimulai. Pak Dirgantara sangat profesional, membahas proyek resor dengan detail yang ambisius. Arya terkesan dengan visi bisnisnya, tetapi ia tidak bisa mengabaikan kejanggalan di rumah ini, keamanan yang ketat, kepribadian Amara yang tertekan, dan ketakutan Dion. Setelah rapat selesai, saat Arya berjalan kembali menuju pintu keluar, ia harus melewati koridor pribadi di lantai 2. Tiba-tiba, ia mendengar suara Pak Dirgantara dari balik pintu kayu mahoni yang tertutup sebagian. Suara itu tidak lagi ramah, melainkan dingin dan mengancam. "Aku sudah bilang, situasi kecelakaan itu sudah ditangani. Polisi menutup kasusnya sebagai kegagalan rem. Semua saksi mata, kecuali satu, sudah diurus." Arya seketika membeku. Ia tahu saksi mata yang dimaksud adalah dirinya. Suara Pak Dirgantara berlanjut, nadanya semakin tajam. "Jangan coba-coba mencari kambing hitam lain. Aku tahu kau yang mendorong mobil itu untuk menyingkirkanku. Tapi kau gagal.
Dan sekarang, kita harus memastikan satu-satunya saksi mata, Arya, tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Jantung Arya berdebar kencang. Ia mundur perlahan, hampir tidak bernapas. Perkataan Dion, tatapan amarah, dan kini percakapan ini, semuanya mulai membentuk pola yang menakutkan. Kecelakaan itu bukan kecelakaan. Itu adalah upaya pembunuhan yang gagal, dan Pak Dirgantara sedang menutupi jejaknya. Arya bergegas keluar dari rumah itu secepat mungkin, pura-pura tidak mendengar apa-apa. Saat ia kembali ke mobilnya, ia merasa seluruh tubuhnya gemetar. Ia baru menyadari bahwa ia bukan pahlawan yang menyelamatkan keluarga. Ia adalah orang luar yang tanpa sengaja masuk ke sarang predator, dan kini ia menjadi variabel yang harus dieliminasi. Sejak kunjungan ke Istana Dirgantara, Arya hidup dalam ketakutan yang dingin. Percakapan yang ia dengar telah mengubah segalanya. Ia bukan lagi arsitek yang beruntung, melainkan target potensial. Arya tahu ia harus bergerak, tetapi bergerak terlalu cepat akan membangkitkan kecurigaan Pak Dirgantara. Arya memulai penyelidikan kecil-kecilan. Ia menggunakan koneksi lamanya di media dan mencoba mengakses laporan polisi mengenai kecelakaan di Puncak Anggrek. Laporan resmi yang ia dapatkan menyebutkan hasil investigasi adalah kegagalan sistem pengereman karena perawatan yang buruk. Kesimpulan yang terlalu sederhana untuk mobil semewah itu. Arya fokus pada detail fisik. Ia ingat betul bagaimana mobil itu ringsek. Jika kecelakaan terjadi murni karena rem blong, harusnya ada jejak upaya pengereman yang drastis, atau setidaknya ban yang pecah. Ia memeriksa gambar-gambar kecelakaan lama di arsip berita. Tidak ada tanda-tanda itu. Kecelakaan itu terlihat seperti benturan yang disengaja. Dan yang paling penting, Pak Dirgantara mengatakan didukung untuk menyingkirkannya. Apakah itu berarti ada pihak lain yang mendorong mobil itu dari belakang? Saat Arya mencoba membandingkan catatan kecelakaan, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Isinya hanya 2 kata, diikuti oleh 1 emotikon. Merah. Lampu putar mobil polisi. Arya langsung teringat gambar Dion di bab 3, mobil merah dengan coretan api. Sebelum ia sempat membalas, pesan lain muncul, lebih panjang dan dikirim terburu-buru. Bukan ayah. Tapi mereka semua berbahaya. Jangan datang lagi. Mereka tahu kau tahu. Pergi. Pesan itu jelas dari Dion. Tapi sebelum ia bisa membalas, Dion mengirim 1 pesan terakhir yang membuat darah Arya membeku. Ayah bilang, kecelakaan itu terjadi karena orang dalam ingin membocorkan file 710. Dan ayah akan pastikan orang dalam itu lenyap. Ayah tahu kau mengorek. Pergi. Arya segera menelepon nomor itu, tetapi nomornya sudah tidak aktif. Pesan itu memberinya 2 informasi krusial. Kecelakaan itu terkait dengan file 710, dan Pak Dirgantara tahu bahwa Arya sedang mencari tahu. Arya memutuskan untuk mencoba menemui Dion di sekolahnya di jam istirahat. Ia tahu ini berisiko, tetapi ia harus tahu lebih banyak tentang file 710. Ia berhasil menyelinap masuk ke area sekolah Dion dan menemuinya di taman belakang. Dion tampak sangat ketakutan melihat Arya. Bapak kenapa datang? Aku sudah bilang pergi. Bisik Dion panik. Aku harus tahu, Dion. Apa itu file 710? Tanya Arya pelan. Dion menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. File itu tentang proyek-proyek. Proyek yang dibangun ayah di atas tanah yang seharusnya tidak disentuh. Tanah yang dulunya milik keluarga Ibu Amara. Dan ada hal buruk yang terjadi di sana. Sebelum Dion bisa menjelaskan detailnya, sebuah mobil hitam mewah tiba-tiba berhenti di gerbang sekolah. 2 pengawal besar melangkah keluar. Salah satunya menuju ke arah Dion dengan langkah cepat dan tegas.
Tuan Muda Dion, Anda harus kembali ke kelas sekarang. Ada perubahan jadwal, kata pengawal itu, suaranya dingin dan tidak bisa dibantah. Dion menatap Arya dengan putus asa. Mereka melihat kita. Mereka selalu melihat kita. Hati-hati, Bapak, ucapnya sebelum ditarik paksa oleh pengawal itu. Saat pengawal itu membawa Dion pergi, ia melirik sekilas ke arah Arya. Tatapan pengawal itu penuh peringatan, seolah mengatakan, kau sudah terlalu jauh. Arya meninggalkan area sekolah dengan perasaan gelisah. Ia telah mengkonfirmasi kecurigaannya. Keluarga Dirgantara tidak hanya terlibat dalam kasus kecelakaan, tetapi juga intrik bisnis gelap yang jauh lebih besar. Dan kini, Pak Dirgantara tahu bahwa Arya tidak hanya menolak uangnya, tetapi juga mengancam rahasianya. Arya sekarang menyadari bahwa nyawanya dalam bahaya. Tekanan emosional dan fisik mulai membebani Arya. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap bayangan di jendela atau suara keras di luar ia anggap sebagai ancaman. Ia mencoba menghubungi beberapa jurnalis investigasi yang ia kenal, tetapi respons mereka seragam. Mereka tahu Dirgantara adalah zona bahaya dan tidak berani menyentuh kasus apapun yang melibatkannya tanpa bukti yang tidak terbantahkan. Arya memutuskan untuk mengambil cuti dari proyek Dirgantara, menggunakan alasan sakit. Pak Dirgantara menerima alasan itu dengan ramah yang mencurigakan, mengirimkan bunga dan pesan cepat sembuh. Sebuah cara halus untuk memastikan Arya tahu bahwa ia sedang diawasi. Suatu sore, saat Arya sedang mengerjakan sketsa di meja kerjanya, bel pintu berbunyi. Ia terkejut melihat siapa yang berdiri di sana, Ibu Amara. Ia datang sendiri, tanpa pengawal yang biasa mengikutinya, meskipun ia mengendarai mobil yang pasti dilengkapi pelacak. Amara? Kenapa Anda di sini? Tanya Arya, segera mengajaknya masuk. Amara masuk dengan tergesa-gesa. Tubuhnya gemetar, dan ia terlihat jauh lebih kurus dan kelelahan daripada saat kecelakaan itu. Aku tahu ini gila, tapi aku harus melakukannya. Aku tahu Dirga sudah mencurigaimu. Dia mencurigai saya sejak awal, jawab Arya pahit. Kecelakaan itu bukan kecelakaan, kan? Dia ingin membunuh salah satu dari Anda. Atau ketiganya. Amara menghela napas panjang, air mata menggenang di matanya. Dia ingin membunuhku. Dia tahu aku sudah berencana kabur membawa Dion. Aku sudah mengumpulkan bukti-bukti gelapnya. Malam itu, aku yang mengemudi dan aku tahu dia merusak remnya. Dan Anda masih kembali padanya? Tanya Arya tidak percaya. Dion. Jika aku kabur tanpa bukti, Dion akan menjadi sasarannya. Aku harus berpura-pura baik-baik saja dan mencari waktu yang tepat, jelas Amara, suaranya dipenuhi rasa bersalah. Ia mengeluarkan sesuatu dari saku gaunnya. Itu adalah kunci kecil, perak mengkilap yang terlihat kuno. Apa ini? Tanya Arya. Ini kunci untuk melindungi Dion, bisik Amara, matanya terus mencari-cari keluar jendela. Di ruang kerja Dirga, di belakang salah satu lukisan Renaissance, ada brankas kecil. Kunci ini membukanya. Di dalamnya ada hard drive. Hard drive itu berisi semua yang kita butuhkan. Salinan file 710, bukti pembunuhan lain yang ditutupinya, dan dokumen yang bisa membuktikan bahwa kecelakaan itu adalah upaya pembunuhan berencana. Amara meraih tangan Arya, genggamannya memohon. Arya, hanya kamu yang bisa masuk ke sana tanpa dicurigai. Kamu sudah bekerja di proyeknya. Dia tidak akan mengira kamu berkhianat, setidaknya belum. Bawalah hard drive itu ke polisi federal yang netral. Jangan percaya pada polisi kota, mereka semua berada di bawah kendali Dirga. Arya merasa beban dunia diletakkan di pundaknya. Ini bukan lagi tentang mencari tahu, ini tentang mengambil tindakan ekstrim yang dapat membahayakan nyawanya secara langsung. Amara, kalau ketahuan.
Maka kita semua akan mati, entah cepat atau lambat, potong Amara dengan nada yang sangat serius. Dirga tidak akan membiarkan kita hidup begitu, dia tahu kita sudah tahu terlalu banyak. Percayalah. Jangan pernah percaya pada senyumannya. Dia adalah monster. Amara kemudian bangkit, ekspresinya tiba-tiba berubah dingin. Oh, Arya, aku baru ingat. Proyek resormu punya revisi minor. Aku akan kirimkan detailnya besok. Ia meninggikan suaranya sedikit, seolah memberi kode kepada siapapun yang mungkin mendengarkan percakapan mereka. Baik, Bu Amara. Saya tunggu, jawab Arya, mengerti bahwa Amara sedang berpura-pura. Setelah Amara pergi, keheningan menyelimuti rumah Arya. Di tangannya, kunci perak itu terasa panas dan berat, melambangkan pilihan yang mengerikan. Kembali ke kehidupan normal yang damai tetapi dicurigai, atau menggunakan kunci itu, memasuki sarang singa, dan mempertaruhkan segalanya untuk mengungkap kebenaran. Arya tahu, demi Dion dan Amara, ia tidak punya pilihan lain. Ia harus kembali ke istana Dirgantara. Arya memutuskan untuk bertindak cepat, menggunakan alasannya untuk mengambil revisi minor proyek sebagai dalih. Ia menghubungi Pak Dirgantara, meminta izin untuk mengambil file cetak langsung dari kantornya, karena internetnya sedang bermasalah. Pak Dirgantara, seperti yang diperkirakan, menyambutnya dengan tangan terbuka dan senyuman yang kini terasa sangat menyeramkan bagi Arya. Sore harinya, Arya kembali ke istana. Ia memastikan kunci perak kecil yang diberikan Amara tersembunyi dengan aman di saku jaket bagian dalam. Asisten Pak Dirgantara mengantar Arya ke ruang kerja. Ruangan itu megah, dengan dinding panel kayu gelap dan jendela besar menghadap ke taman. Pak Dirgantara sedang tidak ada. Ia sedang melakukan panggilan konferensi di ruangan sebelah. Silakan ambil berkas yang Anda butuhkan, Tuan Arya. Saya harus menyiapkan kopi untuk Bapak, ujar asisten itu, meninggalkan Arya sendirian. Ini adalah kesempatannya. Arya berpura-pura mencari berkas di meja, tetapi matanya mengamati lukisan-lukisan Renaissance yang mahal. Ia menemukan lukisan yang terlihat sedikit lebih besar dari yang lain. Ia menyentuh bingkainya. Di bagian bawah bingkai, ia merasakan adanya tombol kecil yang tersembunyi. Arya menekannya. Dengan suara motor yang halus, lukisan itu bergeser ke samping, memperlihatkan brankas baja kecil yang terpasang di dinding. Jantung Arya berdegup kencang. Ia mengeluarkan kunci perak itu. Kunci itu pas dengan sempurna. Ia memutar kunci dan brankas terbuka. Di dalamnya, tidak ada uang tunai, hanya sebuah kotak penyimpanan kecil. Di dalam kotak itu, tergeletak satu unit hard drive eksternal berwarna hitam. Ini pasti yang dimaksud Amara. Arya segera mengambil hard drive itu dan menyembunyikannya di tas laptopnya. Ia hendak menutup brankas dan mengembalikan lukisan pada tempatnya, tetapi matanya menangkap sesuatu yang lain di dalam kotak. Itu adalah sebuah dokumen hukum yang dibingkai, bertuliskan nama lengkap Pak Dirgantara dan Amara, tetapi di dalamnya terdapat salinan kartu identitas asing dengan nama yang berbeda. Arya menarik dokumen itu. Di bawah nama-nama yang berbeda itu, ada logo asing, yang jika dicermati lebih jauh, adalah simbol yang dikenali Arya dari berita-berita rahasia. Simbol sebuah sindikat kriminal transnasional yang dikenal sangat kejam, The Syndicate. Saat itulah Arya akhirnya menyadari kebenaran yang mengerikan, kebenaran yang jauh melampaui intrik korporat. Aku tak menyangka ternyata mereka adalah keluarga yang menyamar. Pak Dirgantara bukanlah pengusaha yang korup, tetapi kepala cabang dari organisasi kriminal internasional terseram, dan kecelakaan itu bukanlah upaya pembunuhan biasa, melainkan pembesihan jaringan internal. Pak Dirgantara, sang ayah, memiliki dua identitas. Amara, sang ibu, dan Dion, sang anak juga. Mereka semua adalah bagian dari The Syndicate,
sebuah keluarga kriminal yang menyamar sebagai dinasti bisnis untuk mencuci uang dan melancarkan operasi gelap. Kecelakaan itu adalah upaya Pak Dirgantara yang sebenarnya untuk membunuh Amara karena ia berusaha membocorkan rahasia sindikat tersebut kepada otoritas internasional, sehingga menjadikannya orang dalam yang dimaksud Dion di bab 4. Arya baru saja akan menutup brankas ketika pintu ruang kerja terbuka pelan. "Mencari ini, Arya?" Pak Dirgantara berdiri di ambang pintu. Di tangannya, ia memegang flash drive kecil yang tergeletak di meja Arya, flash drive tempat Arya menyimpan data proyeknya. Senyumnya menghilang, digantikan oleh ekspresi predator yang dingin dan mematikan. "Aku sudah tahu kau pasti akan datang lagi." Amara bodoh. Dia pikir dia bisa menipuku dengan kunci perak murahan itu. Pak Dirgantara melangkah masuk, mengunci pintu di belakangnya. "Aku sangat menghargai pahlawan. Tapi aku lebih menghargai kesetiaan. Sayang sekali, Arya. Kau memilih menjadi musuh." Pak Dirgantara melangkah maju. Matanya tajam, memancarkan bahaya yang kini tidak lagi disamarkan. "Mengapa repot-repot, Arya? Seharusnya kau mengambil cek itu dan menikmati hidupmu. Sekarang, kau telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya kau lihat." Arya mencoba bersikap tenang, meskipun detak jantungnya menggila. Ia menyentuh tas laptopnya, memastikan hard drive itu masih ada di dalamnya. "Bapak tidak bisa menyembunyikan kejahatan ini selamanya, Pak Dirgantara." Pak Dirgantara tertawa, tawa yang kering dan tanpa humor. "Kejahatan? Ini hanyalah bisnis, Arya. Skala yang lebih besar. Dan kami memastikan tidak ada saksi yang mengganggu operasi kami." Ia menunjuk ke sofa kulit besar di sudut ruangan. "Duduklah. Kita bisa berbicara baik-baik. Aku menawarkanmu kesempatan terakhir. Kau sudah tahu identitas kami, kau sudah melihat buktinya. Bergabunglah denganku. Kau punya mata yang tajam dan insting yang bagus. Dalam sindikat ini, kau akan mendapatkan kekayaan dan kekuasaan yang tak pernah kau impikan. Kau akan menjadi orang yang aku percayai, orang yang menyelamatkan nyawaku, bukan musuhku." Tawaran itu sungguh menggoda. Sebuah jalan keluar yang aman, dihiasi kemewahan tanpa batas. Namun, Arya teringat pada Amara yang ketakutan dan Dion yang terperangkap. Ia tidak bisa mengkhianati mereka. "Saya tidak ingin menjadi bagian dari sindikat pembunuh," tegas Arya. Ekspresi Pak Dirgantara mengeras. Ia bertepuk tangan sekali. Pintu lain di belakang dinding panel kayu terbuka, dan dua pengawal muncul, menatap Arya dengan wajah tanpa emosi. "Pilihan yang buruk, Arya," kata Pak Dirgantara. "Karena kau menolak menjadi sekutuku, kau akan menjadi tawanan, bukan lagi ancaman yang harus dieliminasi. Setidaknya belum." Arya diseret bukan ke penjara, tetapi ke kamar tamu mewah di lantai teratas istana itu. Kamarnya seluas apartemen Arya, dihiasi perabotan antik dan jendela setinggi langit-langit, menawarkan pemandangan kota yang menakjubkan. Namun, semua pintu dan jendela terkunci dari luar, dan ada penjaga yang bergantian di depan pintu. Itu adalah sangkar emas. "Kau akan tetap di sini sampai aku memutuskan apa yang harus kulakukan denganmu," kata Pak Dirgantara, sebelum menutup pintu kamar yang kini terasa seperti sel. "Setidaknya kau bisa menikmati pemandangan." Beberapa hari berlalu. Arya diperlakukan dengan baik. Makanan disajikan oleh pelayan yang hanya menunduk dan tidak pernah berbicara, pakaiannya diganti, dan ia bahkan diberikan buku-buku tebal. Namun, ia adalah tawanan yang terkunci. Ia juga menyadari bahwa tas laptopnya telah disita. Hard drive yang ia curi sudah pasti ditemukan oleh Pak Dirgantara. Usahanya sia-sia. Pada malam keempat, saat Arya sedang menatap keluar jendela, ia melihat Dion melintas di taman, ditemani pengasuhnya. Arya mengetuk kaca, berusaha menarik perhatiannya,
tetapi Dion tidak melihat. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan halus di dinding di samping lemari pakaian. Ketukan itu berirama, 3 pendek, 1 panjang, 3 pendek. Itu adalah kode Morse. Arya mengenalinya dari buku petunjuk pramuka lama. Ia mengetuk kembali dengan irama yang sama. Jendela kamar mandi di kamar Arya sebenarnya menghadap ke kamar sebelah. Arya menyalakan air keran keras-keras untuk menutupi suara. Ia kemudian mendengar suara gesekan pelan dari balik dinding di balik lemari. Sebuah catatan kecil diselipkan dari celah sempit di antara lemari dan dinding. Tulisannya tangan Amara, buram dan tergesa-gesa. Hard drive MU diambil. Tapi itu rencana B, Dirga punya salinan lain. Dia akan mengadakan pesta besar akhir pekan ini untuk merayakan penutupan kesepakatan besar, bab 8. Keamanan akan fokus pada tamu. Kita harus kabur malam itu. Siapkan dirimu. Dion akan memberimu peta. Jangan pernah percaya pada siapapun di sini kecuali kami. Arya mengepalkan tangan. Amara dan Dion masih berjuang. Meskipun hard drive itu hilang, ada harapan. Ia harus menunggu, dan yang terpenting, ia harus bersandiwara dengan baik sebagai tawanan yang putus asa sampai malam pesta tiba. Pesta penutupan kesepakatan yang diadakan Pak Dirgantara dijadwalkan pada hari Sabtu malam. Itu adalah pesta besar, mengundang ratusan tokoh elit politik, bisnis, dan, kemungkinan besar, juga rekan-rekan sindikatnya. Persis seperti yang diyakini Amara, keamanan istana akan terbagi fokusnya, sibuk menjaga para tamu penting di lantai utama, membuka celah di bagian rumah yang jarang dilewati. Arya menghabiskan 2 hari berikutnya dengan melakukan sandiwara yang meyakinkan. Ia makan dengan lesu, meminta majalah dan buku-buku ringan, dan mengeluh kepada penjaga bahwa ia bosan. Ia berusaha terlihat seperti tawanan yang sudah menyerah. Pada hari Sabtu siang, saat penjaga sedang berganti shift dan ia ditinggal sendirian selama 5 menit, Arya mendengar gesekan di bawah pintu kamarnya. Sebuah benda tipis diselipkan masuk. Itu adalah selembar kertas kalkir, digambar dengan pensil dan sangat detail. Ini adalah denah lantai atas dan jalur servis istana. Peta itu jelas dibuat oleh Dion, dengan tanda panah kecil dan simbol aneh. Tanda silang merah ditujukan pada sebuah lorong servis kecil, dan ada tulisan samar, gudang anggur. B2. Bukti terakhir. Peta itu juga mencakup instruksi, pukul 23. Lampu di koridor timur mati selama 120 detik. Turun cepat ke ruang servis. Arya menghafal peta itu dengan cepat, merobeknya menjadi potongan-potongan kecil, dan membuangnya ke toilet, menyiramnya berulang kali. Malam itu, kemeriahan pesta terasa hingga ke kamar Arya di lantai atas. Musik orkestra yang riang dan deru tawa terdengar di seluruh bangunan, kontras dengan suasana tegang yang dialami Arya. Ia mengenakan pakaian yang sudah ia siapkan, pakaian gelap dan sepatu lari ringan yang berhasil ia minta dengan alasan berolahraga di kamar. Pukul 22.58, Arya berdiri di dekat pintu, bersiap. Ia mendengar suara Pak Dirgantara berpidato dari lantai bawah, suara yang kini baginya terdengar seperti Raja Iblis yang merayakan korupsi dan kekuatannya. Tepat pukul 23, lampu di lorong di luar kamarnya padam. Arya tidak menunggu. Ia membuka pintu dengan kunci yang entah bagaimana bisa ia curi dari nampan pelayan makan siangnya, dan menyelinap keluar. Ia melihat pengawal yang bertugas di sana sedang panik karena listrik padam. Ia berlari mengikuti denah Dion. Koridor timur itu gelap total. Ia harus bergerak secepat mungkin, karena listrik akan kembali dalam 2 menit. Arya berhasil menemukan pintu kecil bertanda staff only. Ia membukanya, masuk ke lorong servis yang sempit dan berdebu, pintu belakang yang tidak tersentuh kemewahan. Ia menuruni tangga layanan yang dingin, menuju ruang bawah tanah B2.
Saat ia sampai di level B2, listrik kembali menyala. Arya meringkuk di balik tumpukan kotak. Ia melihat sebuah pintu yang bertuliskan gudang anggur. Tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki yang cepat di lorong utama B1. Seseorang sedang berpatroli, atau mungkin mencari Dion dan Amara yang juga pasti sedang bergerak. Arya bergerak cepat ke pintu gudang anggur. Pintu itu terkunci dengan keypad digital. Tidak mungkin Dion memberinya kode. Arya mencoba kunci perak Amara, kunci yang digunakan untuk brankas di bab 6. Kunci itu tidak berfungsi. Arya ingat sesuatu dari salah satu pesan Dion. Mereka semua adalah prajurit ayah. Bahkan pengasuhku. Arya menoleh. Di sudut gelap, ia melihat sebuah panel listrik kecil yang mengontrol suhu dan kelembapan gudang anggur. Arya menarik napas dalam-dalam, lalu memukul panel itu sekeras mungkin. Alarm gudang anggur berbunyi melengking, menunjukkan kerusakan suhu yang berpotensi merusak koleksi anggur jutaan dolar Pak Dirgantara. Hanya dalam hitungan detik, suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar. 3 pengawal datang berlari, langsung menuju panel yang rusak. "Sial! Cepat buka gudangnya sebelum anggurnya rusak!" teriak salah satu pengawal. Salah satu pengawal memasukkan kode akses. Klik. Pintu gudang anggur terbuka. Arya memanfaatkan momen itu. Saat para pengawal sibuk memperbaiki panel yang rusak, Arya menyelinap masuk ke dalam gudang anggur yang gelap dan dingin. Di tengah ratusan rak anggur mahal, Arya tahu ia hanya punya waktu singkat sebelum pengawal menyadari ada penyusup. Di dalam gudang anggur, udara dingin dan aroma fermentasi anggur yang tajam menusuk hidung Arya. Ia segera mencari petunjuk yang ditinggalkan Dion. Di peta, ada tanda X merah di salah satu rak di bagian belakang. Arya bergerak cepat menggunakan senter ponselnya. Ia menemukan rak yang dimaksud, rak yang tampaknya berisi botol-botol anggur yang sangat tua dan berdebu. Arya menarik botol anggur dari rak yang ditandai. Begitu botol itu ditarik, seluruh rak anggur itu bergeser, mengungkapkan sebuah pintu kecil baja yang tersembunyi di dinding beton. Pak Dirgantara memang punya hobi menyembunyikan rahasia di dalam rumahnya. Pintu itu hanya memiliki pegangan putar kecil. Arya memutarnya, dan pintu itu terbuka ke sebuah ruangan kecil tanpa jendela, ruangan penyimpanan arsip yang sangat rahasia. Di dalamnya, ada satu safety box kecil yang terpasang ke lantai. Di sampingnya, tergeletak satu tas ransel kecil. Arya segera membuka tas itu. Di dalamnya, ia menemukan 2 pasang pakaian biasa untuk Amara dan Dion, sejumlah uang tunai dan yang paling penting, sebuah hard drive baru, persis seperti yang ia curi di bab 6. Sebuah catatan kecil menyertainya, "Ini salinan terakhir." Amara di pintu belakang, menunggu mobil servis catering. "Cepat!" Saat Arya mengambil hard drive itu, ia mendengar suara panik dari luar gudang anggur. Para pengawal sudah selesai memperbaiki panel listrik dan kini menyadari adanya pintu gudang yang terbuka. "Periksa bagian dalam. Ada yang masuk!" teriak suara di luar. Arya tahu ia tidak bisa melarikan diri melalui pintu depan gudang anggur. Ia melihat ke sekeliling ruangan arsip. Di langit-langit, ada kisi-kisi ventilasi yang tampak cukup besar. Arya meraih kursi logam dan memanjat. Ia membongkar kisi-kisi ventilasi dengan paksa, menyisakan logam bengkok. Dengan hard drive aman di saku dalamnya, ia masuk ke saluran ventilasi. Tepat pada saat yang sama, pengawal mendobrak masuk ke ruang arsip dan berteriak marah saat menyadari kotak penyimpanan rahasia mereka kosong. Arya merangkak di dalam saluran yang berdebu dan panas, mengikuti arah yang ditunjukkan Dion di peta, menuju area dapur dan servis. Akhirnya, ia mencapai pintu keluar ventilasi di atas area loading dock, dermaga bongkar muat yang ramai karena pesta. Ia melihat Amara berdiri di dekat gerbang servis yang dibuka oleh truk catering yang sedang pergi.
Ia tampak gelisah. Amara, bisik Arya dari ventilasi. Amara mendongak, matanya memancarkan kelegaan luar biasa. Pada saat itu, Pak Dirgantara yang pasti telah diperingatkan oleh pengawalnya, muncul dari pintu dapur utama, ekspresinya sangat murka. Amara, berhenti di sana. Teriaknya, suaranya menggelegar di area servis. Amara tidak ragu. Ia menoleh ke belakang, melihat suaminya yang kini adalah musuh besarnya, dan kemudian menatap ke atas. Arya melompat turun dari ventilasi, mendarat dengan lutut yang sakit, tetapi ia segera berdiri. Lari, Amara. Amara berlari ke arah truk catering yang baru saja bergerak menjauh. Arya mengikutinya. Pak Dirgantara menarik pistol dari balik jasnya. Dor. Suara tembakan terdengar, memicu kepanikan di area luar. Tembakan itu meleset. Saat Pak Dirgantara membidik lagi, Dion tiba-tiba muncul dari samping gudang, berteriak kencang, "Ayah!" Dion melempar sebuah pot bunga besar ke arah Pak Dirgantara. Tembakan kedua meleset jauh karena Pak Dirgantara terkejut. Amara dan Arya berhasil melompat ke belakang truk catering. Truk itu melaju cepat, meninggalkan gerbang istana. Dalam keheningan yang tegang, Amara meraih Arya. "Kita berhasil," kata Arya terengah-engah. "Tapi bagaimana dengan Dion?" Amara tersenyum penuh air mata. "Dion adalah anak yang cerdas. Dia tidak ada di sana. Dia sudah menunggu kita di titik pertemuan kita. Kita harus ke sana sekarang. Kita harus menyerahkan hard drive ini sebelum Dirga mengirim seluruh anak buahnya untuk memburu kita." Pengejaran telah dimulai, tetapi untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, Arya merasa ia berada di posisi yang benar. Truk catering membawa Arya dan Amara sejauh 5 km dari istana, sebelum mereka turun dan berlari ke sebuah cafe house kecil yang sudah dipersiapkan Amara berbulan-bulan yang lalu. Di sana, mereka bertemu dengan Dion, yang tampak tegang namun lega. "Aku mematikan alarm dan memicu pemadaman listrik, seperti yang ayah ajarkan padaku," kata Dion, mencoba tersenyum, meskipun ia tampak trauma. "Kau menyelamatkan kita, nak," kata Amara, memeluknya erat. Arya tidak membuang waktu. Ia menyalakan laptop di cafe house itu dan memasukkan hard drive yang dicurinya. Drive itu dilindungi kata sandi, tetapi Amara memberikan kata sandi itu, tanggal lahir Dion. File-file itu terbuka, dan Arya segera mengerti betapa besar jaringan Dirgantara. Hard drive itu tidak hanya berisi salinan file 710, bukti penyelewengan dana besar-besaran untuk proyek-proyek yang dibangun di atas tanah sengketa yang menyebabkan korban jiwa, tetapi juga log komunikasi, bukti pencucian uang, dan yang paling menggemparkan, bukti identitas ganda Pak Dirgantara sebagai pemimpin The Syndicate di kawasan Asia Tenggara. Ada rekaman suara pengakuan Pak Dirgantara, menjelaskan bahwa kecelakaan mobil itu adalah upaya membersihkan jejak istrinya. Amara menghubungi kontak rahasianya, seorang agen dari Biro Investigasi Federal (BIF) yang memiliki integritas dan tidak terikat dengan politik lokal Dirgantara. Agen itu setuju untuk bertemu mereka di lokasi yang aman, jauh di luar jangkauan kota. Perjalanan ke lokasi pertemuan terasa mencekam. Mereka harus berganti mobil beberapa kali, menghindari pengawasan yang dilakukan anak buah Dirgantara yang pasti sudah menyebar. Setiap sirene atau lampu mobil yang mendekat membuat jantung mereka berdebar kencang. Akhirnya, mereka tiba di sebuah gudang tua di daerah pelabuhan yang sepi. Agen BIF, seorang wanita bernama Kepala Agen Nanda, menunggu mereka. Arya menyerahkan hard drive itu. "Ini semua buktinya, agen," kata Arya, suaranya mantap. "Identitas ganda, pencucian uang, dan upaya pembunuhan berencana. Tidak ada yang bisa dibantah." Agen Nanda memasang wajah serius saat memeriksa drive itu sekilas. "Ini lebih dari yang kami bayangkan. Dirgantara sudah lama menjadi bayangan,
dan kini kami punya wajah dan nama aslinya. Terima kasih, Tuan Arya. Anda dan Nyonya Amara telah menyelamatkan banyak nyawa, dan juga integritas hukum negara ini. Epilog. Dalam waktu 48 jam, Pak Dirgantara ditangkap. Penangkapan itu dilakukan secara dramatis, disiarkan langsung di televisi. Kekaisaran Dira Group runtuh, diikuti oleh penangkapan besar-besaran terhadap jaringan sindikatnya di seluruh Asia Tenggara. Kejahatan yang disembunyikan di balik kecelakaan mobil di Jalan Sunyi akhirnya terungkap ke publik, mengguncang dunia politik dan bisnis. Arya memberikan kesaksiannya. Ia dipuji sebagai pahlawan, tetapi ia menolak sorotan media. Ia sadar, ia telah melihat terlalu banyak kegelapan untuk kembali menjadi arsitek yang naif. Amara dan Dion diizinkan untuk masuk ke program perlindungan saksi internasional, menggunakan identitas baru. Sebelum pergi, Amara memberikan ucapan terima kasih terakhir pada Arya. Kau tidak hanya menyelamatkan kami dari kecelakaan itu, Arya, bisiknya. Kau menyelamatkan kami dari diri kami sendiri. Kau memberi kami kesempatan kedua untuk hidup normal. Arya kembali ke rumah kontrakannya, yang kini terasa begitu damai dan tenang setelah hiruk-pikuk intrik yang ia lalui. Ia menatap keluar jendela, merenungkan bagaimana satu tindakan empati di Jalan Sunyi bisa membawanya berhadapan dengan salah satu organisasi kriminal terbesar di dunia. Ia telah kehilangan kepolosan, tetapi ia menemukan keberanian. Ia memutuskan untuk meninggalkan arsitektur sejenak dan mungkin menggunakan keterampilan analitis dan keberanian barunya untuk hal lain. Kisah tentang keluarga yang ia tolong itu telah berakhir, dan bagi Arya, babak baru kehidupannya baru saja dimulai.